Ya, aku mau matiin komennya ya. Oke, kita start dari IHSG dulu yuk. Start dari IHSG ya. Ya, jadi IHSG saat ini tuh dia lagi mengalami satu technical rebound, tapi tren gedenya masih tren turun. Dan hari ini naik 1,21%. Penguatannya didorong oleh saham big banks dan asing hari ini net buy sekitaran 420 miliar, dan saham-saham yang banyak dibeli asing ya ini ada saham-saham big banks, BRI 348,4 miliar, BCA 69,2 miliar, BMRI 50,6 miliar, Excel 36,9 miliar, dan Jupi 34,9 miliar. Di pasar reguler 9,2 T, transaksi terbesar di saham Bank Mandiri 1,4 T, BBRI 1,2 T, BBCA 1,1 T. Di pasar negosiasi ada 5,3 T, lumayan gede, ada saham AMRT, BCA dan Jasa. Oke. Mari kita mulai dengan lihat IHSG dulu dan juga beberapa saham banking gede. Terus kemudian kita akan lihat beberapa emiten yang lain, semen-semenan aktif. Kemudian ada saham PTBA, PNLF, dan BVIN, PNBN Group Panin juga aktif ya. Oke, terus kemudian top 5 gainer itu ada saham SMGR 13,06%, PNLF 12,41%, BRIS 12,32%, Mika 7,94%, MBMA 6,67%. Nah, aku mau bahas market kali ini tidak hanya makro doang, tapi aku akan bahas dari kacamata investor dan juga kacamata trader, karena hari ini sahamnya naik, jadi aku mau bahas dari kacamata trader juga ya. Oke, aku start dari saham-saham big banks, run through dulu sebentar, abis itu aku akan perdalam lagi nanti ya. Nah, ini jadi tadi big banks-nya. Secara garis besar, ini BBCA ada mengalami pantulan sedikit dalam jangka pendek ya. Ada pantulan sedikit dalam jangka pendek. Setelah kemarin mencapai level terendahnya sejak tahun 2022, tepatnya di Agustus 15 ya. Harganya sama kayak Agustus 2022. Mungkin teman-teman yang long term investor baru mulai investing berpikir, waduh aku investasi di Agustus 2022 nggak profit taking, sekarang malah ini deh harganya balik deh. Nggak apa-apa teman-teman ya, kalau teman-teman mengalami hal seperti itu, namanya juga long term investor. Beda halnya dengan trader. Kalau trader ya profit taking dulu, kira-kira seperti itu. Nah, ini BCA kemarin ini juga udah mencapai level base price-nya kita di level 7650, di mana 7650 itu adalah level standar deviasi minus 2 yang dijelaskan beberapa kali di MFast. Terus jebol dikit ke 7625. Bisa nggak sih mencapai level ini lagi? Mungkin saja masih bisa ya. Jadi mungkin masih ada potensi kesentuh, tapi saya melihat ini udah bottoming. Jadi kalau buat long term investing sih sebenarnya cincai-cincai lah di harga sekarang juga nggak masalah gitu. Nah, kemudian selain BBCA, aku mau review buat saham BBRI-nya, ini run through sekilas. Nanti aku akan bahas lebih detail. BBRI ini sebenarnya udah mulai kelihatan diakumulasi sama asing itu sejak tanggal 3 Maret. Sampai hari ini turunnya cuma sedikit-sedikit doang. Ya, dan hari ini tadi naik sekitaran 5,26%. BBRI ada bagi dividen yang udah termasuk dengan dividen interimnya itu sekitaran kalau di total 345 per lembar saham, tapi sebagian udah dibagiin di 15 Januari kemarin. Jadi sisa dividen payout ratio, dividen finalnya 210 per lembar saham. Sedangkan BBCA ini dividen per share-nya 250 per lembar saham. Ya, tapi kalau dihitung secara nominalnya gedean BCA dividen per share-nya. Tapi kalau dihitung dari harga sahamnya dibandingin dengan yield-nya, pastinya imbal hasilnya jadi lebih besar BRI. Karena BRI secara nominal harga saham itu lebih rendah daripada BCA. Jadi dengan dividen per lembar saham Rp250, itu kamu dapat return sekitaran 3,1% ya. Sedangkan BRI dengan dividen per share Rp210 itu kamu dapat return sekitaran 5,5% jika dibandingkan dengan harga saat ini. Nah, yang menarik adalah BMRI. BMRI ini
dividennya sangat besar sekali. Per lembar sahamnya itu sekitaran 466. Untuk come date-nya kapan masih menunggu ya, tapi nggak usah nunggu come date kalau emang mau dividen investing. Jadi BMRI ini dihitung dari per harga hari ini. Harga hari ini 4740 itu dividen yield-nya hampir mencapai 10%, sekitaran 9,9%-an sekian gitu ya. Kenapa paling tinggi BMRI? Karena nggak ada dividen interim ya, jadi langsung dividen final. Jadi kayak paling gede. Tapi sebenarnya emiten yang lain pun juga lumayan gede karena sebelumnya udah pernah bagiin dividen interim gitu ya. Nah terus kalau teman-teman investor retail, ini kita bicara soal dividen ya. Teman-teman investor retail itu sebaiknya fokusnya jangan ke dividen payout ratio, tapi fokusnya ke dividen per share-nya ya. Jadi dividen per share adalah dividen per lembar saham. Dividen per lembar sahamnya dilihat dibandingkan dengan harga beli kamu. Jadi bukan dengan harga market. Kalau harga market kan yieldnya mungkin ya imbal hasilnya beda lah. Pokoknya kamu harus bandingin dividen per lembar saham itu dengan harga beli kamu. Terus di sini banyak banget teman-teman yang masih pemula yang nanya gimana caranya dapatin dividen. Sesimpel kamu beli saham itu di market ya, di online trading kamu sampai hari come date. Jadi misalkan come date-nya itu di hari ini 25 Maret misalnya ya. Pokoknya kamu beli jam 3, jam setengah 4, mau beli kapan, asal nggak dijual pas come date tuh kamu masih dapat dividen. Come date tuh hari penghitungan ya. Jadi kalau misalkan kamu punya saham ini lama terus pas come date jual, nah itu malah nggak dapat dividen. Nah, satu hal yang kamu perlu perhatikan adalah trader dan investor itu beda. Nah kalau trader itu biasanya pas come date itu malah jualan. Kenapa? Karena harga sahamnya biasanya setelah come date itu besoknya turun. Kalau ada yang bilang enggak kok, nggak selalu turun, iya itu berarti dividen yieldnya kecil, jadi tidak berasa. Itu udah hukumnya. Jadi kalau misalkan dividen yieldnya cuma 1%, ya turunnya mungkin 1%, 2% tidak berasa lah ya. Tapi kalau dividen yieldnya 5%, turunnya bisa sampai 7%. Dividen yield 10% turun bisa sampai 12%, bahkan bisa 15%. Dividen yield 30% turunnya bisa 40%-an gitu. Nah kalau sekarang kita bicara tentang perusahaan bagi dividen, perusahaan bagi dividen gede banget itu bagus nggak sih? Perusahaan bagi dividen gede itu ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Bagus untuk pemegang saham retail seperti kita, tapi sebenarnya perusahaan yang terlalu banyak membagikan dividennya, artinya laba ditahannya tidak terlalu banyak, itu kan ya agak kurang bagus ya untuk pengembangan usahanya. Jadi perusahaan tuh sebenarnya tetap perlu laba ditahan. Nah perhatikan di sini dari 3 perusahaan tadi itu yang ngasih dividen per share BMRI, karena Bank Mandiri ini dia tidak memberikan dividen interim ya. Jadi kalau yang lain bagi dividennya 2 kali, dia sekali doang, jadi kelihatan gede, which is okay ya. Kalian kalau baru mau beli sekarang waktunya juga pastinya udah lebih bagus lah dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Di September kan udah ketinggian waktu itu. Nah dari dividen per share-nya paling gede BMRI. Nah kalau sekarang kita lihat dari dividen payout ratio yang paling gede siapa? BRI. BRI itu dividen payout ratio-nya 85%. Apa artinya dividen payout ratio? Dividen payout ratio itu artinya dividen yang laba yang dibagikan ke pemegang saham dibandingkan dengan keseluruhan laba perusahaan. Jadi dari cuannya berbisnis ini itu tuh 85% dibagiin ke pemegang saham. 15% aja yang ditahan. Nah, kemudian di bawah itu ada Bank Mandiri 78%. Jadi 78% dibagiin ke pemegang saham dan sisanya sekitaran 22% itu laba ditahan. BBNI itu masih menunggu rapat umum pemegang saham besok, dan kemungkinan besar tanggal 26 Maret besok ini BNI juga akan bagi dividen gede. Saya nggak tahu kenapa, apakah supaya Danantara bisa mendapatkan modal yang oke, atau ini untuk memancing teman-teman investor retail untuk berinvestasi saham. Tapi sebenarnya BMRI bagi dividen segini itu nggak kaget. Sebelumnya udah terantisipasi, memang udah jauh-jauh hari udah sempat diomong, kira-kira seperti itu. Udah keluar di berita, dan kalau kita pakai projection kan udah tahu ya revenue dan laba 2024 kemarin gimana, dividen per share-nya dividen payout ratio berapa, itu kan dikali-kali bisa keluar kira-kira dividen per share. Saya dan tim
tim FS tuh udah pernah bahas ya, dan itu kurang lebih angkanya ya sama dengan sekarang. Nah, perhatiin sekarang saya mau balik lagi ke dividen payout ratio-nya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di IGOI ini aku mau kasih lihat tabel, karena tadi kalau aku ngoceh doang pakai pakai verbal mungkin teman-teman nggak terlalu jelas gitu, tapi aku pengen kasih lihat kalian secara visual. Jadi yang di TokTok, yang di YT, mungkin kalau mau lihat chartnya bisa ke @ellenmay_official, itu IGOI aku. Oke, coba lihat di sini. Jadi BCA tuh udah bayar dividen interim Desember kemarin Rp50. Kalau dibandingin saat ini berarti BCA udah 300 gitu. Totalnya berarti Rp300. Not bad sih sebenarnya. Perhatiin ya. Nih, ini datanya. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT mungkin bisa lihat ini. Agak kena silau dikit, kena silau lampu dikit. Yang di TokTok, yang di YT, IGOI aku ELLENMAY_official. IGOI means INSTAGRAM. Oke, perhatikan di sini, ini dividen payout ratio. BCA paling kecil, 67,4%. Ada alasannya BCA ini yang dalam tanda kutip paling pelit bagi dividen. Karena ya dia mentingin bisnis perusahaannya supaya bisa terjaga dengan baik, dan dengan laba yang ditahan ini berarti kan laba yang ditahannya sekitaran 33,6% ya. Ini yang paling tinggi laba ditahannya dibandingkan dengan peers-nya yang lain, kompetitornya. Nah, ini bagus untuk perusahaan sebenarnya. Jadi perusahaan kalau bagi dividen terlalu besar itu sebenarnya ya dipikir secara logika aja itu tidak terlalu bagus untuk perusahaan itu sendiri, untuk laba untuk pengembangan perusahaan. Nah, tapi kalau misalkan semuanya ditahan, nggak dibagiin ke investornya mungkin agak-agak bete juga, kira-kira seperti itu. Cuman kalau perusahaan yang lagi bertumbuh, lagi growing banget, dulu Microsoft lagi growing banget, itu mereka nggak bagi dividen. Ya, Berkshire Hathaway juga nggak bagi dividen. Jadi labanya semuanya dikumpulin lagi, dibalikin lagi ke perusahaan, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian sebentar ya, I have to pick up the phone. Tadi ngomong sampai mana ya? Oh, perusahaan nggak harus bagi dividen gede, intinya gitu. Nah, jadi kalau kamu pengen dapat dividen gede, itu memang perusahaan BUMN, PTBA kayak gitu-gitu bagi dividen gede, ya. Oke. Jadi this year PTBA kemungkinan ya setelah dihitung-hitung dengan dividen payout ratio-nya, dengan income dan juga laba dari labanya 2024, itu kemungkinan masih bisa dapat sekitaran 7-9%. Disclaimer, kan perusahaan belum mengeluarkan pengumuman ya. Oke. Bahas IPO UPC. Aku IPO tuh males ya. IPO tuh kayak beli kucing dalam karung ya. Tergantung market juga. Kadang kalau pas lagi bagus-bagus gitu, aku selalu menunggu chart terbentuk dengan sempurna. Aku salah dulu dengan saham IPO dikit lah ya sebelum aku bahas lagi per dividenan dan trick and tipsnya. Ini kan CBDK pas IPO naik kenceng. Nah, ini pasti aku akan hindari. Aku akan tunggu sampai dia terbentuk patternnya gitu loh. ADI pun pas IPO juga kita avoid loh, kita nggak langsung beli gitu loh. Nah, jadi pas di sini M-Trade ada masuk untuk trading jangka pendek ya. Jadi kita nggak beli di awal-awal. Nah, AAD sih simple sih, aku agak out of topic dikit terkait dengan dividen juga ya. Semakin dekat ke 5.500-nya harga pertama di IPO, ini dividen investor ini mestinya mulai makin mungutin. Ingat AAD nggak bagi dividen di tahun 2025 atau tahun buku 2024. Lah ya, wong kemarin udah bagi dividen gede banget di ADRO ya, di induknya gitu loh, kan ninggalin legacy di induknya di situ gitu loh. Nah, terus apanya yang mau dibagiin keuntungannya, tapi nanti di tahun 2006 bakalan bagi dividen untuk tahun buku 2025. Dan tipsnya buat kamu para pemburu dividen, sebenarnya belinya tuh bukan setelah pengumuman dividen, setelah naik itu enggak. Itu sebenarnya mindsetnya trader gitu loh. Nah, nanti pas udah naik kamu beli di atas dapat dividen terus harganya anjlok, kan sama aja ya, sama aja rugi gitu loh. Sebenarnya kalau kita ngomongin dividen investor itu belinya pas marketnya lagi jatuh. Jadi pas lagi jatuh, pas lagi turun-turunnya tuh dipungutin dikit. Disclaimer, ini nggak ngajakin beli, ini bukan rekomendasi juga.
Nah, jadi kalau kalian ikut-ikut tanggung sendiri ya, saya personally mulai ngumpulin AAD dikit-dikit. Makin turun makin ku beli. Turun ku beli dikit, 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 dikit. Untuk apa? Untuk dividen investing 2026. Lo nggak kelamaan Tomis, nanti nunggunya. Nggak mending duitnya di trading aja. Kita kan semua udah ada alokasi ya, gitu loh. Kenapa sih kok mau dividen investing sampai tahun 2026? Logikanya kalau beli, ini bukan ngajakin sekali lagi ya, karena saya kasih tahu resikonya dulu ya. Kalau ngebahas saham paling bagus tuh sebenarnya memberitahu resiko, bukan ngasih tahu target yang sampai bisa kemana bikin orang tuh nggak rasional. Mungkin strategi aku ini nggak kelihatan seksi keren, tapi kalau ngikutin mungkin ya lebih aman lah daripada dipom-pom target. Balik lagi ya, beli di bawah. Kalau pas ini prinsip investing, mungutin di bawah pastinya sudah melalui filter fundamental dulu semuanya. Di bawah nanti kan sebelum bagi dividen dia harga sahamnya udah naik. Kalau marketnya oke, dia akan naik. Nah, itu harga saham recover. Terus pas mungkin, jadi di sini ini kan ya, aku gambar deh. Misalkan kayak gini nih. Ini bukan rekomendasi beli ya. Kamu kalau misalkan sampai keseret turun ya tanggung sendiri gitu loh. Karena aku siap kok kalau AAD ini, karena aku belinya juga nggak langsung banyak-banyak gitu. Jadi ini kalau misalkan dia keseret turun di sini, IPO tuh 5.500-an lah kurang lebih di sinilah. Nah, kalau sampai di harga IPO, apalagi di bawah IPO, aku sih suka ya. Kenapa? Perusahaan ini kan secara laba perusahaan ini tuh untung loh. Ini emitennya untung, cuan ini. Terus sama PI-nya dia tuh murah banget. Sekarang cuman 3 kalian dan lebih murah dibandingkan peers-nya gitu. Dan secara historically dulu kan ini ADRO. Dia rajin bagi dividen dulu. Tapi tahun ini dia nggak bagi dividen. Jadi kalau misalkan dia sampai ke 5.000 ya ini aku pungutin. Dikit-dikit makin turun makin aku pungutin. Nah, ketika market recover, yang entah kapan recovernya, yang mungkin nanti aku bisa kasih sedikit gambaran ya, ketika market recover ini dia akan naik. Nah, mungkin pas bagi dividen tuh mungkin pengumumannya pas di sini orang-orang baru rally beli, tapi si the real dividend investor itu udah punya dari bawah gitu loh. Jadi nanti pas lagi pengumuman dividen di sini bagi dividennya sekian persen yieldnya, oke, abis itu come date jatuh pure sampai di sini kan. Nah, logikanya tuh masih untung. Teman-teman yang ada di Tok dietnya mungkin nggak bisa paham kalau nggak ngelihat di Igoi karena ini visual. Nah, jadi pas dia udah bagi dividen, dia jatuh nih, misalnya harga sahamnya jatuh. Instead of BEP atau rugi karena belinya di atas, the real dividend investor tuh udah cuan karena menabungnya tuh dari sekarang. Sampai di sini teman-teman yang ada di Igoi paham kenapa saya tidak tanya yang di YT, yang di Tok. Kemungkinan besar nggak paham karena tidak melihat chartnya. Kira-kira seperti itu ya, tidak melihat gambarnya. Aku mau cek dulu, paham nggak sih mindsetnya dividen investing malam hari ini? Meskipun live kayak gini ya, ini tuh ilmu mahal sebenarnya. Dan bagaimana saya mendapatkan wisdom untuk mengambil kesimpulan seperti ini ya, karena pengalaman, karena diskusi, dan juga karena mengalami market yang naik turun gitu. Jadi kalau kalian ada nggak sih yang ngikutin aku dari 2014 sejak aku pertama mengajar, mungkin 2011 atau 2014an ya. Ya, itu kalian kalau ada nggak yang ngikutin aku dari lama, itu kan gaya aku berinvestasi berubah seiring berjalannya waktu. Dulu kan cuma trading doang, swing trading, terus lama-lama embrace value investing karena ngerasain cuan investasi dan nggak mau dividend investing karena aku merasa habis dividend investing turun. Tapi sekarang saya embrace dividend investing gitu. BNI kapan comeback? Besok baru RUPS. Oke. BBCA buyback 1T dampaknya bagaimana? Pastinya akan positif, tapi semua itu masih akan kembali ke kondisi market. Oke, sekarang aku mau ngomong satu hal yang sangat penting sekali. Kalian mendengar nggak sih gosip-gosip kasakusuk di luar? Ya, tahu nggak? Aku tuh loh kalau ketemu orang yang tidak saham mendadak saham, orang awam tapi mendadak saham, itu tuh lagi serasa seminar. Emang seminar nih ya, kalau orang yang lagi nggak saham mendadak saham itu ngomongin satu. Kalian dengar nggak di luar ini lagi ada sentimen apa? Bukan sentimen, rumor apa, tahu nggak? Joe Soros ngapain? Aku langsung aja ya. Aku langsung aja ya.
ini rupiah melemah loh, udah hampir mencapai 98 loh. Tadi ada yang satu kanal berita keluarin headline rupiah melemah terparah sepanjang masa. Enggak, masih belum. Tertinggi sepanjang masa USD-nya atau terendah sepanjang masanya itu di tahun 98, yaitu di 16.837 rupiahnya ya. Yang di Igoi coba lihat di sini. Nah, teman-teman yang di TokTok yang di YT, Igoi saya ELLEN_MAY_official. Saya salah tulis tadi, 16.738 bukan 16.837. 16.738 ya, 16.738 saya ralat ya. Nah, jadi tertingginya di situ atau terendahnya di 16.738 di situ. Sekarang belum mencapai all time high, belum breakout gitu loh. Terus pertanyaannya gini, ini kenapa sih? Dengar nggak sih? Ada yang bilang, nih loh, tak kasih lihat ya, apa ya, share screen ya, sebentar. Oke, aku mau kasih lihat ini buat kalian. Ini aku tadi di-share juga sama satu follower aku, DM aku, Miss tolong dong dibaca ini. Saya baca, ya ada baiknya saya bahas di live, karena yang mendadak saham ini pada ngebahas ini. Nih, secara ekonomi itu begini. Wah, ini Joe Soros ini dulu bertarung melawan pound sterling Inggris gitu loh di tahun 92. Itu bikin crash market loh. Nih ya, aku coba ada beberapa pihak yang seperti itu. Terus mohon maaf ya kalau ini ada membahas menyangkut-nyangkut ke beberapa hal yang sensitif, mungkin seperti politik, tapi saya bukan mau ngomongnya dalam hal ranah politiknya gitu. Tapi saya mau luruskan apa yang terjadi di market saat ini yang bikin turun. Jadi ini Joe Soros bertaruh melawan pound sterling Inggris tahun 92. Terus bukankah ini familiar? Black Wednesday ini ada ini dia, Inggris berusaha mempertahankan mata uangnya. Terus waktu itu krisis ekonomi di Thailand tahun 98. Ini juga ulahnya Joe Soros nih. Nih Soros bertaruh melawan pound sterling dan seterusnya. Mereka bukan mau ngomong hal yang sensitif. Mohon maaf karena saya cuma mau share itu aja. Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa harga saham turun, rupiah melemah, USD menguat, itu semua adalah pergerakan harga yang disebabkan oleh kejadian secara makro yang membuat persepsi. Maka dari itu kalau mohon maaf sekali lagi Pak Misbakun di IDX waktu itu ada sempat bilang market itu jangan bergerak berdasar persepsi. Tidak bisa, mohon maaf Pak, karena harga saham itu juga bergerak berdasar persepsi. Jadi semua yang terjadi di market ini tuh membentuk persepsi. Sehingga orang tuh jual atau beli berdasar persepsi itu. Nah, yang terjadi belakangan ini adalah retail keluar dari Januari sampai Maret. Ada berapa? 20 T kalau nggak salah, atau lebih mungkin ya. Itu karena satu, selain kondisi global, perang tarif, ketidakpastian. Dua, karena investor besar lagi menanti-nanti kepastian kebijakan di Indonesia. Ya, kalau kondisinya di Amerika lagi ada perang dagang, kemudian uang pindah ke China, ke Eropa, kita semua tahu itu. Uang pindah ke obligasi, kok nggak pindah ke Indonesia? Kenapa? Ya, karena yang sedang diperhatikan oleh investor besar itu ya kebijakan-kebijakan ini. Tahu nggak sih Bapak Ibu, target pertumbuhan ekonomi 8% mungkin dalam beberapa tahun ke depan itu dibilang lumayan agresif. Makan bergizi gratis yang juga memangkas anggaran, efisiensi, itu menjadi pertanyaan banyak investor besar. 3, Danantara yang bakalan naga-naga atau cacing-cacing yang kita doakan semoga berhasil, itu juga menjadi pertanyaan investor besar. Sehingga turunnya harga saham di sini menurut saya sangat normal sekali karena terjadi karena persepsi market atas semua kejadian ini. Sorry, saya tutup pintu dulu.
Ya, jadi turunnya harga saham itu karena investor besar tuh jualan dikarenakan semua persepsi yang terjadi di market ini tadi. Paham ya? Jadi bukan karena George Soros. Tapi jika pun suatu hari nanti George Soros tuh ada beli bertaruh atas mata uang kita, rupiah, yang mungkin membuat kondisi jadi semakin nggak bagus, atau mungkin George Soros beli saham-saham Indonesia. Pertanyaan saya adalah, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Kan sebenarnya yang dilakukan Soros ini muterin duit doang. Dari sana ke sini, ini lihat mata uang negara ini lemah, lagi murah, saya beli, kemudian ini dijual, muter gitu terus. Seberapa banyak di antara Anda yang beli yen saat ini? Teman-teman saya banyak yang beli yen, entah untuk kebutuhan anaknya sekolah, entah untuk kebutuhan jalan-jalan, entah hanya untuk mancing atau beli di bawah. Jahat nggak? Jadi kayak George Soros nanti kamu. Ya kalau gede-gede sampai merugikan orang lain ya jadi jahat, katanya begitu. Cuman kan saya mengajak Anda untuk berpikir lebih waras, kembali pada apa yang kita bisa kendalikan. Gitu loh. Satu, ini kan soal muter duit kemana. Nah, kalau kamu ngelihat yen lagi murah, kamu mau beli ya, that's okay, terserah. Kamu ngelihat saham lagi murah, kamu mau mulai nyicil beli sekarang, so that's good, gitu loh. Poin kedua yang saya pengen sampaikan adalah, ada satu hal yang penting, ya, jangan sampai kondisi seperti ini sekarang ini tuh ditunggangi oleh orang-orang jahat. Ya, saya tidak tahu demo itu apakah benar-benar dari masyarakat yang demo atau ada yang menunggangi atau tidak. Tapi yang jelas nomor 3, kita tuh harus selalu support, meskipun kita agak seneng, doain pemerintah. Kenapa doain? Doamu tuh besar powernya. Doamu tuh cukup satu sebenarnya, Indonesia aman. Kalau Indonesia aman, itu udah nomor 1 dulu. Ya, nanti segala sesuatu pelan-pelan bisa berubah. Dengar-dengar kabarnya Pak Prabowo sedang mungkin sedang mengatur waktu untuk ke IDX. Jika itu terjadi ya that's good buat market. Terus kita ngelihat aja saham-saham sekarang valuasinya udah mulai banyak yang murah kan. Perhatiin, hari ini mulai banyak saham yang naik. Berarti investor gede itu udah mulai mancing-mancing di bawah, mancing-mancing atau beli. Nanti aku akan bahas beberapa sahamnya yang lain. Oke, kalau pakai otak waras, pikiran sehat, The Fed itu bakalan nurunin suku bunga. Kapan hari ada dibahas juga di M-Trade Morning Briefing 2 kali tahun ini. Kemungkinan Juni, kemungkinan September akan nurunin suku bunga 2 kali. Nah, kalau nurunin suku bunga 2 kali, maka pasar saham berpotensi naik. Badai berlalu. Mau saya highlight dulu, nanti akan datang badai berikutnya. 2025, kemungkinan besar, tengah tahun atau kuartal ketiga, ini akan naik. Pesanku di highlight penting banget karena buat kalian yang selama ini di market kejang-kejang ketakutan, nanti kalau pas marketnya naik, diinget-inget ya kata-kata saya satu ini aja. Yang sekarang ini udah stres banget, instead of happy dapat saham murah, nanti pas marketnya naik tolong ya, kurangin posisi ya. Di Juni, di September tolong ya, kalau misalkan The Fed turunin suku bunga, kalian jualan ya, kurangin posisi. Lobby atau market naik kok malah suruh jualan ya, trading oke, kalau udah belajar di M-Trade Academy. Tapi jangan gambling lah, ingat-ingat ya, jangan naga-naga cacing-cacing lagi kan, sekarang udah banyak yang kapok kan ya, main saham gorengan, naga-naga cacing-cacing. Nanti kalau marketnya naik tolong diingat-ingat gitu loh. And please spread the word ke teman-temanmu, kalian lebih teredukasi, kasih cara yang benar gitu loh. Karena biasanya orang terjebak pas marketnya di atas, bukan di bawah gitu. Terus saya mau highlight lagi 2025 Juni sampai September kemungkinan bisa naik, tapi 2026 bisa ada goncangan lagi. Bisa ada goncangan lagi. Jadinya gimana? Tipsnya, ini penting Bapak Ibu, instead of ngebahas saham support resistance. Penting buat ngatur duit, karena banyak orang lupa yang paling penting itu ngatur duitnya. Berarti gimana? Nanti kalau sudah lumayan naik,
boleh loh kamu sebagian profit taking. Lo nggak investasi untuk selamanya atau kayak Warren Buffett gitu, atau kayak teman-teman value investor. Kalau ilmumu udah siap dan mentalmu siap nggak apa-apa. Kalau belum, saya sarankan nanti kalau naik profit taking aja dulu. Supaya apa? Supaya kalau nanti 2026 ada gonjangan lagi ya, kamu punya cash lagi. Tapi kalau aku udah profit taking terus naik, gimana ya? Just embrace it. Jadi di market kita tidak bisa 1000% pasti gitu loh, nggak bisa 100% pasti. Oke, sekarang kita akan bahas saham-saham yang hari ini mengalami rebound. Layak nggak dibeli ya? Jadi tadi soal dividen hopefully sudah mulai clear ya. Ini kinerja perbankan untuk bulan kedua 2025. Besok kita akan bahas di morning briefing, jadi tim coach yang nonton ini tolong diperhatiin. Morning briefing besok ada fundamentalnya juga ya, biasanya bahas technical terus gitu loh. Comparison second month 2025. Kalau dari Bank Mandiri sendiri, itu tadi saya lihat secara sekilas, untuk provisioning atau biaya jaga-jaga kalau ada kredit macet tuh turun, dimana itu bagus ya. Terus NII-nya dia naik, net interest income-nya naik, itu bagus. Cuman likuiditas itu jumlah duitnya, istilah kata tuh free cash-nya lah, atau gimana ngomongnya ya. Likuiditasnya tuh agak-agak ketat atau agak kurang gitu loh. Maksudnya gini, kalau Pak aku ngutip Pak Yaya aja. Pak Yaya bilang kalau likuiditas bagus, LDR rendah, likuiditasnya bagus, itu artinya bank itu gak BU amat, gak butuh uang amat, makanya ngasih bunga kecil pun juga pada datang, kira-kira kayak gitu. Nah, LDR-nya loan to deposit ratio-nya Bank Mandiri ini sekitaran 92,5%, naik dari 90,8 sampai 92,5%, dimana itu jadi likuiditasnya makin kecil. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian ini ada PNBN yang tadi juga naik. Ada tanda-tanda PNBN ini mau buyback. Ya sekitar 286 sampai 416 juta lembar saham. Kita langsung aja lihat saham PNBN ini gimana, teman-teman. Jadi sebelum saya bahas saham per saham tuh, mestinya teman-teman ngerti dulu kondisi secara garis besar apa yang terjadi di market saat ini apa. Long story short, sekarang ini opportunity. Gak usah mikirin Joe Soros aneh-aneh syalalala. Terus habis itu, aduh ya ampun ya Tuhan, itu influencer sekarang, zaman sekarang itu memang kita harus lebih cerdas. Jangan nyalain influencer. Ini bukan influencer saham ya, mohon maaf ya. Nanti saling ini lagi chaos. Ini bukan influencer saham, influencer yang aku entah nggak tahu siapa. Kayaknya influencer kesehatan yang mendadak jadi ekonom gitu loh. Tadi aku di-share sama temanku. Ya itu tadi yang bilang soal Joe Soros dapat info dari orang terpercaya, apa orang yang pokoknya terpercaya sekali. Info terpercayanya tuh screenshotan WA tuh loh. Terpercaya dari mana? Mau wes pakai data aja. Agak-agak idealis saya ini memang. Bukan idealis ya, kembalikan ke jalan yang benar. Oke, kemudian kita lihat PNBN ya. Baliklah PNBN. Wes gak usah mikirin Joe Soros wes. Ini pokoknya kesempatan saat ini ya. PNBN perhatikan di sini. Ini ada double, saya bukan sempurna double bottom. Ini low-nya ada naik. Kalau double bottom tuh low-nya sama. Gitu loh. Perhatiin sini. Ini udah tanda hari ini tuh kan naik ya. Hari ini naik. Lumayan tinggi, sekitar 9,67%. Ingat marketnya masih bearish ya saya. Ini naik jangka pendek doang. Kalau kalian mau trading harus ada pembatasan risiko. Stop loss-nya ketat banget, stop loss breakdown 1300 cow ya. Breakdown 135 aku kasih 2 angka deh. Kamu kalau breakdown dari 1420 batasi risiko, breakdown dari 1300 kamu harus udah cow. Kalau misalkan kamu trading jangka pendek, dan itu pun tradingnya mesti trading yang unyu-unyu. Oke, terus kemudian kita lihat PNLF atau Panin Financial hari ini juga naik sekitaran 12%. Ya, jadi naik sekitaran 12%. Kalau kalian merasa ketinggalan peluang atau lagi FOMO, tenang dulu, jangan buru-buru. Ini big trendnya lagi turun. Ini naik jangka pendek tuh lagi pantulan doang. Ya, pantulan pendek doang, sekitaran 12% doang. Ini 12% doang. 12% market saat ini sih oke sih. Tapi ini pantulan jangka pendek doang ya. Satu hal tentang grup Panin. Grup Panin ini menarik. Banking gak jalan, dia jalan sendiri. Banking yang lain turun, dia naik.
pancake yang lain naik, dia bisa turun. Nah, hari ini dia berjalan selaras, ya. Loh, apa ada yang gerakin toh? Yang nggak ngerti, nggak usah dipikir. Tapi saham ini tuh menarik buat trading. Kalau mau nge-watch, kamu harus belajar dulu di N-Trade Academy, karena big trendnya lagi tren turun, nggak ada satupun yang bisa ngelawan big trend. Karena big trend bicara big money atau institusi besar. Kalau misalkan ada saham-saham kecil yang biasanya suka random naik sendiri, marketnya lagi sideways, tapi kalau lagi big bearish, ya sama-sama ngikut turun. Singkat saja, PNBN, PNLF dalam jangka pendek mungkin 1 hari ini masih bisa naik lagi, tapi bukan untuk dikejar, ini untuk mengurangi posisi. Ingat ya, pantulan beberapa hari ini yang terjadi pada saham-saham yang mungkin tidak terlalu besar, ya, ini digunakan untuk mengurangi posisi. Kira-kira seperti itu, yang fluktuasinya lumayan gede, ya. Oke, terus fundamentally PNBN, PNLF akan dibahas di MFest di lain kesempatan. Lumayan oke sih sebenarnya, cuman aku ngelihat dari fluktuasi dan juga liquidity-nya. Terus sekarang aku mau bahas saham semen. Hari ini semen pada naik semua. Nah, ini temenku yang value investor, Bulinda Homia, malah ngumpulin SMGR. Aku cuman mikir, wah gila ini, berani ya gitu. Prinsipnya beda banget sama trader. Value investor itu justru malah makin turun makin mungutin gitu loh. Kalau aku sih saranin teman-teman yang masih pemula jangan ngikut-ngikut ya. Itu very high risk. Jadi bukan cuma di atas doang tapi di bawah juga gitu. Nah, kan ada pengalaman sendiri beliau ya. Ya, jadi kalau misalkan value investing itu harus lihat perusahaannya dulu dan juga ini mengutin di bawah. Kalau saya sih sarannya lebih ke banking dulu. Kenapa? Karena pasti banking akan recover dulu dari market crash kayak gini. Hari ini SMGR naik 13%. Ya. SMGR ini naik 13%. Dan ini kalau aku lihat dalam jangka pendek ini juga bisa breakout dari garis turun ini. Cuma teman-teman ini baru awal akumulasi. Market itu masih banyak sentimen negatif ya. Jadi masih banyak ketidakpastian yang ditunggu dari pemerintah tuh masih banyak sekali gitu loh. Tapi sekarang udah lebih bagus kondisinya dibandingkan dengan dulu. Teman-teman yang di TokTok yang di YT, aku ada share chart di Igoy aku atau INSTAGRAM aku ELLENMAY_official official. Ya, jadi kita trader kalau trader kan nunggu dia breakout dari garis merah ini. Sebenarnya trader itu bagusnya tuh breakout pas lagi uptrend sideways breakout, uptrend sideways breakout. Nah, kalau breakout dari downtrend kayak gini, downtrend sideways breakout, this is not the best time sih. Ini sebenarnya waktu yang paling bagus buat value investor. Sekali lagi disclaimer, ini bukan rekomendasi saham. Saya cuma bercerita aja, dan kalaupun tadi ada teman saya yang value investing di sini, ya itu keputusan masing-masing ya. Intinya jangan ngikut-ngikut teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada saham INTP. INTP ini semen juga, dia udah bentuk double bottom atau potensi membentuk inverse head and shoulders, jadi ada potensi turun lagi sedikit di sini. 2 hari terakhir kelihatan ada akumulasi. Aku kok mulai melihat asing udah mulai ada tanda-tanda mulai ngintip beberapa saham yang valuasinya murah. Nah, kemudian untuk si SMBR ini juga dia pantulannya sangat tinggi sekali ya. Jadi pantulannya dalam jangka pendek itu sangat tinggi sekali. Tadi kalau SMBR ini lebih ke trading jangka pendek saja. Bisa nggak sih kayak gini di scalpingin, kayak mungkin jangan-jangan dia bisa naik seperti 17 Februari dan 18 Februari. Bisa, tapi sangat spekulatif sekali, gambling banget. Kamu harus cepat exitnya. Kalau kamu telat exitnya, kamu bakalan jadi tempat cuci piring aja. Ya, jadi harus cepat exitnya. Stop loss juga harus ketat dan nggak boleh lewat 2 hari, bahkan nggak boleh lewat sehari. Oke, terus kemudian aku mau ke PTBA. PTBA ini kena sentimen royalti ya, jadi kebijakan royalti yang kemudian juga berpotensi untuk sedikit mengurus labanya, dan kemudian harga batu bara juga lagi kita lihat ya. Harga batu bara juga lagi turun banget. Jadi masa keemasan sektor batu bara ini kayaknya udah lewat. Masa keemasannya ada di tahun 2022, yaitu 2022 itu pas lagi ada perang Rusia Ukraina. Sekarang udah gejatan senjata. Jadi kamu perhatikan di sini harganya udah normalize. Normalize tuh artinya kembali ke normal. Jadi malah pas 2022 waktu itu lagi nggak normalnya. Cuman dividen investor yang udah punya dari 2023 kayak aku, ini masih akan nerima dividen yang cukup manis. Nah, aku sendiri waktu itu 2023 aku beli saham PTBA dividen investing agak telat ya, jadi bukan di bawah tapi aku belinya agak di atas, dan kemudian
sorry, 2024, 2023 ya, 2023 deh, bukan 2024 di sini. Jadi terus kemudian kena turunan ya, tapi udah dapat dividen yield sekitaran hampir 30%. Terus tahun depannya 2024 dapat lagi, udah impasan, udah cuan kalau dibandingin dengan floating loss sekarang. Dan nanti kalau 2025 dapat lagi, aku udah cuan meskipun secara portfolio merah. Terang-terangan aku PTB aku di portfolioku merah gitu. Tapi ya pelajaran dan pengalaman bahwa dividen investing itu bukan belinya pas lagi di pojok, belinya tuh pas lagi di bawah. Jadi instead of PTBA, sekarang aku lagi nungguin Aladi pas di bawah gitu. Disclaimer, saya nggak ajak-ajak kamu karena saya siap kalau di bawah turun, seret bawah turun, saya akan makin masuk beli lagi ke bawah. Oke ya, itu tadi beberapa saham yang cenderung aktif, dan kondisi saat ini aku banyak ngasih mindset dan juga gambaran gede. Ada beberapa teman-teman yang mereka memutuskan baru jualan cash out itu beberapa hari terakhir ini, kalau nggak salah Jumat kemarin, karena pakai perasaannya kan kondisinya takut, beritanya jelek semua, jual. You know, profesional saat ini malah buy. Lo kayak beli BRI berapa ratus miliar, paling gampang analisisnya kayak gitu. Gak bakalan nyangkut kayak BMTR. Beliau kan beli di BMTR value investing kan waktu itu ada ruginya ya. Namanya orang investing ya pasti ada ruginya lah gitu loh. Ya, tapi butuh waktu. Beliaunya kan sabar sampai bertahun-tahun. Enggak yang BPJS beli pagi jual sore gitu loh. Oke, jadi kamu tenang aja, gak usah mikirin Josoros apalah hayah apa itu. Gak usah. Yaudah gitu aja, saya mau makan. Oke, ini pas sehat nih. Kira-kira kayak gitu aja teman-teman. Ini ada yang Marcel bilang PTBA tahun ini beresiko soalnya royalti ke pemerintah naik. Yes, tapi tetap bagi dividen saya. Oke, BMRI mau beli boleh nggak? Boleh aja, dividennya gede karena nggak ada dividen interim sih. Gitu aja sih. Terima kasih Chelsea, terima kasih buat semuanya yang nonton malam hari ini. Mungkin saya nggak bisa bacain komenmu satu-satu. Oh iya, I'm so sorry. Besok itu aku off, live-nya off, jadi kamu join Mtrade aja lah biar bisa dapat update daily, dapat morning briefing, day briefing, summary sore. Mtrade lagi ada promonya nggak sebagus last week, tapi ini lagi ada promo Mtrade dan Mfast. Just DM aku aja dengan kode THR50, THR50. THR50 itu nanti kamu akan dapat dihubungin tim aku untuk promo Mtrade 1 tahun. Terus jangan lupa aku mau mengingatkan beberapa event ke depan. Ada event tanggal 12 April, masih cukup lama sih, tapi catat aja dulu daftar jadwalnya. Ini ada Mtrade Start level 1 lagi, balik ke episode 1. Basic Trading Mastery ya, buat yang udah pernah ikut ya udah kalau mau refresh. Tapi karena kemarin Mfast Start kita udah banyak banget serinya, nanti tanggal 12 April jam berapa nanti lihat aja, just DM saya Mtrade Start 1. Mtrade Start 1 itu judulnya Basic Trading Mastery, ngajarin kamu cara trading untuk basic. Oke ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi lusa tanggal 27, hari terakhir perdagangan bursa, or maybe not ya, mungkin ini akan jadi live. Saya usahakan 27 bisa live, tapi kalau besok udah pasti enggak karena saya ada flight ke Beijing. Dan live malam hari sangat penting, nanti ada di up di YT, tolong share ke teman-temanmu semua. Tidak usah takut Josoros, tidak usah takut hal-hal yang gimana. Nomor 1, value investing. Sekarang waktunya value investing dengan nominal uang dingin, tetap dengan waras, tidak boleh FOMO. Nyerok sama dengan all in, no all in ya, no all in, nanti nggak jadi pakai akal sehat. Nomor 2, tetap harus punya cash, muter. Nanti kalau misalkan sahamnya naik pas suku bunga turun, kamu profit taking dulu lah kalau yang sekarang udah stres kejang-kejang gitu ya. Tapi kalau kamu merasa mentalmu masih oke ya nggak apa-apa. Sekarang indikatornya sekarang, kalau sekarang kamu stres, berarti nanti pas naik harus jualan. Kalau sekarang kamu nggak stres, nanti naik turun suku bunga 1 nggak jualan nggak apa-apa, tunggu turun suku bunga 2 tuh Fed. Nomor 3, berdoa buat Indonesia. Ya, berdoa buat Indonesia. Kalau dari aku personally, aku lagi sangat menahan diri untuk tidak terlalu banyak mengomentari secara negatif untuk pemerintah, meskipun kadang-kadang ya kalau ngelihat gemes gitu loh, tapi kita dukung Indonesia supaya aman. Tujuannya itu toh kan, kamu kan tinggal di Indonesia toh, masa ya mau kabur aja dulu gitu kan, supaya aman ya dah, doain Indonesia aja aman-aman. Oke ya, oke. Mental oke, tapi cash sudah habis. Kerja. Oke, selamat malam. Selamat
Selamat Idul Fitri so early saya ucapkan. Nanti juga live lagi sih sebenarnya. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf kalau saya ada kesalahan selama ini ketika live menyinggung sana sini karena saya ngomongnya seringkali belak-belakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dadah.